Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dengan anggota 1. Denny Setio Nugroho dengan NIM D600-200-015. Kedua, saya sendiri Ilham Muzaki dengan NIM D600-200-043, yaitu post tes pemrograman praktikum pemrograman komputer tahun 2021. Untuk pembagiannya yaitu saya menjelaskan modul 1 Python dasar dan modul 2 Python GUI dengan PySet 2. Kemudian modul 3 dan 4 akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Denny Setio Nugroho. Modul 1 Python dasar. Tujuan praktikum modul 1 mampu mengenali bahasa pemrograman Python serta sejarah dan perkembangannya. Kedua, mampu memahami kelebihan dan kekurangan bahasa pemrograman Python. Ketiga, mampu memahami konsep dan struktur bahasa pemrograman Python. Keempat, mampu menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi aplikasi menggunakan Python. Kelima, mampu membuat program aplikasi sederhana untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkuliahan. Kemudian pengertian dari Python. Python merupakan bahasa pemrograman open source multiplatform yang dapat digunakan pada berbagai macam sistem operasi, dari Windows, Linux, dan macOS. Selain itu, Python juga memiliki modul standar yang menyediakan sejumlah besar fungsi dan algoritma untuk menyelesaikan pekerjaan seperti mengurai data teks, memanipulasi dan menemukan file dalam disk, membaca atau menuliskan file terkompresi, dan mengunduh data dari server web. Kemudian kelebihan dari Python, yang pertama memiliki library yang luas, dua mudah dipelajari dan memiliki tata bahasa yang jelas dan struktur penulisan kode yang simpel, ketiga pengecekan, pembacaan kembali, dan penulisan ulang kode sumber yang mudah. Kemudian kekurangan dari Python, satu memiliki keterbatasan dengan akses basis data, kedua tidak cocok untuk melakukan tugas-tugas intensif memori, ketiga tidak dapat digunakan sebagai dasar bahasa pemrograman untuk beberapa komponen. Kemudian pengertian dari algoritma. Algoritma adalah urutan langkah logis yang harus digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Singkatnya, sebuah masalah harus diselesaikan dengan beberapa langkah yang logis. Contoh algoritma bisa digambarkan sebagai berbagai macam hal di dalam ilmu komputer dan matematika. Algoritma didefinisikan sebagai prosedur dari berbagai macam langkah perhitungan, penalaran secara otomatis sampai pemrosesan data. Kemudian pengertian dari flowchart. Flowchart adalah sebuah bagan atau simbol tertentu yang menjelaskan dalam menggambarkan langkah-langkah proses secara mendetail dari awal hingga akhir dalam suatu program. Karena setiap analisa akan menghasilkan hasil-hasil yang bervariasi antara satu dan lainnya. Kemudian penjelasan mengenai programnya, yaitu dari modul 1 yaitu input data. Ada dua yaitu perulangan ada dua yaitu while dan for. Kemudian while adalah di mana program akan berjalan sesuai dengan kondisi benar. Jadi jika kondisi benar akan selalu berjalan sampai tak terhingga. Kemudian apabila salah maka program tidak dapat berjalan. Contohnya adalah seperti ini, while i. Jika i selalu benar maka juga akan selalu berjalan. Kemudian perulangan for. Perulangan for akan mengiterasi dari nilai sequence atau data koleksi dari data seperti list, tuple, string, dan lain-lain. Contohnya ini, for mobil in ppnbm. Jadi di dalam variabel mobil akan selalu berjalan. Kemudian pada kalkulator sederhana, juga sama, ada while pilihan dari Y, yaitu ada list mobil. Nah, kemudian for mobil juga sama dari variabel mobil. Kemudian fungsi dari pengandaian ada tiga, yaitu ada if, elif, dan else. If di mana kondisi utama, jadi didefinisikan sebagai kondisi utama. Contohnya seperti pada program input data. Nah, ini adalah sebagai kondisi utama. Misal spesifikasinya sama. Nah, ini Innova, kemudian nama mobil-mobil yang lainnya. Kemudian ada elif. Elif itu adalah kondisi kedua hingga kondisi yang tak terhingga. Jadi juga sama singkatannya seperti dari else dan if. Jadi kondisi
dari kondisi tengah-tengahan selain dari if dan else. Contohnya seperti pada ini, pesan variabel C, kemudian pesan variabel D. Nah, ini juga diakhiri dengan tanda titik 2. Kemudian ada else. Else adalah kondisi di mana selain kondisi dari if dan elif. Jadi ada kondisi yang terakhir. Contohnya seperti ini ya. Jadi kondisi terakhir, maaf harga yang Anda masukkan salah. Maka diulangi dari awal. Kemudian kalkulator sederhana juga sama, yaitu pilihan terakhir yaitu ada list nama, harga, diskon, cashback, totalnya. Nah, ini juga pilihan terakhir. Kemudian pada program kedua ini juga menggunakan tipe data yaitu string dan integer. String berupa huruf dan angka, kemudian integer yang menyatakan bilangan bulat. Kemudian menggunakan operator aritmatika yaitu perkalian, pengurangan, pembagian maupun perkalian. Contohnya seperti ini, harga dikali jumlah pesan, kemudian harga kurang cashback dan diskon. Kemudian akan saya lanjut mengenai modul 2 yaitu Python GUI dengan PySet 2. Tujuan praktikum modul 2 yaitu 1. Praktikkan mampu membuat aplikasi sederhana menggunakan PySet 2. Kedua, praktikkan mampu menerjemahkan aplikasi dari Python dasar ke bentuk GUI dengan Graphical User Interface. 3. Praktikkan mampu menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi aplikasi menggunakan Python GUI dengan PySet 2. Kemudian pengertian GUI. Python memiliki banyak library yang memudahkan penggunanya untuk membuat berbagai macam aplikasi. Aplikasi yang berbasis dengan GUI akan memudahkan dalam memahaminya serta tampilan bagus. Jadi GUI adalah salah satu library dari Python. Kemudian pengertian PySet 2. PySet 2 adalah salah satu library dari Python yang digunakan untuk membuat tampilan grafis. Tampilan grafis ini digunakan untuk memudahkan dalam menata data yang ada. PySet 2 dikembangkan dengan PyHiti lalu dirilis pada 2018. PySet 2 menggunakan basis sama dari GUI yang memungkinkan penggunanya untuk membuat aplikasi dengan tampilan yang baik. Kemudian pada programnya, contohnya seperti ini. Saya F5. Maaf, saya akan ulangi lagi. Saya buka foldernya. Mulai dari login. Nah, login sendiri jadi dimulai dari membuat program dimulai dari membuat login, kemudian membuat menu, kemudian input data ada 2, kemudian membuat kalkulatornya juga ada 2, yaitu laba dan pendapatan. Login akan saya run. Jadi kita masukkan 1, misalkan masukkan 1 juga, kita berhasil. Di sini ada file, option, profil yaitu perusahaan otomotif terbesar, kemudian Nang Astra penyedia produk Toyota, kemudian lokasi Jakarta Indonesia. Ketiga, bantuan hubungi call center. Ada perhitungan pada tabel yaitu ada daftar tipe. Nah, seperti ini. Kemudian tabel ada daftar harga. Isinya harga. Untuk daftar perhitungan yaitu ada perhitungan laba bersih yaitu kita masukkan mobilnya, kemudian jumlah produk. Nah, kita hitung, maka akan keluar jumlah pendapatan dan keuntungannya. Kita kembali lagi, kemudian perhitungan pendapatan. Kita masukkan tanggalnya, kemudian nama mobil, kita jumlah beli, 1, kita hitung, maka akan keluar. Jika lebih dari 2, maka akan mendapatkan diskon. Nah, ini ada diskonnya. Kemudian kita kembali. Nah, pada perhitungan ini menggunakan seperti yang tadi, menggunakan operasi aritmatika, yaitu dengan perkalian dan pembagian dari variabel-variabel yang ada. Kemudian mungkin sekian dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan akan dilanjutkan oleh teman. Ya, di sini saya Denis Nugroho, NIM D600200015 akan melanjutkan kelanjutan dari Mas Ilham tadi. Kalau Mas Ilham menjelaskan tentang modul 1 dan 2, saya akan menjelaskan modul 3. Adapun ini adalah modul 3. Modul 3 seperti ini tampilannya. Sebelum saya jelaskan project ini, saya akan menjelaskan tujuan dari diadakannya praktikum modul 3 ini. Yang pertama itu adalah mampu memahami sintak-sintak yang digunakan pada HTML dan CSS. Kemudian mampu memahami penggunaan Django. Kemudian yang terakhir adalah mampu membuat tampilan web statis sederhana menggunakan HTML dan CSS melalui Django. Kemudian saya akan menjelaskan ini aplikasi ini. Jadi ini adalah tampilan di PT Astra International Tbk. Ini ada home ini tentang Astra, ini berisi pendirian tahun didirikan Astra dan sejarahnya. Kemudian jika kita ini di dalam about ini ada daftar mobil. Ini adalah daftar mobil di dalam PT Astra ini. Kemudian setelah daftar mobil ada daftar harga. Ini adalah ini tampilan daftar harga dari PT Astra itu sendiri. Ada Innova, Voxy dan lain-lain ini dengan harga yang bermacam-macam. Kemudian call center ini digunakan untuk apabila membutuhkan bantuan dan kritik saran, nanti bisa dikirimkan. Kemudian setelah itu ada Explore Us itu adalah ini juga tentang sejarah dari PT Astra ini sendiri. Kemudian ini di sini ada ini kontribusi PT Astra International Tbk untuk Indonesia ini. Kemudian setelah itu saya akan menjelaskan tentang skrip di ininya. Ini skrip dari program kami. Yang pertama itu adalah di home dulu ya. Di home itu dia ini home.html. Nah ini tipe HTML itu adalah menandakan dokumen ini adalah tipenya HTML. Kemudian ini title PT Astra International Tbk, ini judulnya. Ini icon ini di ini tadi loh di ini. Nah ini kan ada ikonnya kan. Nah ini maksudnya itu. Kemudian ini ada ini masih sama, ini div class menu. Nah ini ada menu tadi loh, menu utama, ada menu about, ada menu home, ada ini ada call center, ada ini judulnya di tadi, di ini tadi. Judul di ini judul penulisan judul di sini. Kemudian kemudian ini tadi tulisan tentang Astra, tadi di bawah judul tadi ada tulisan tentang Astra. Nah ini di sini. Kemudian setelah itu ini untuk gambar tadi, mengupload gambar di ini tadi di sebentar di ini gambarin maksudnya dan alamatnya di situ. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang CSS. CSS-nya itu ada di tampilan CSS 1. Ini membuat tampilan 2 CSS karena yang ini tadi error, tidak bisa, jadi harus membuat lagi gitu. Ini adalah tampilan dari CSS-nya. Ini marginnya 0, paddingnya juga 0. Ini body, maksudnya background size itu background size cover itu, jadi backgroundnya itu semua keseluruhan gitu, jadi mengover semua gitu. Kemudian ini transition, ini margin left 5 second. Kemudian ada background color menu di dalam home di kelas ini all itu ada background colornya ini. Nah ini sama. Kemudian ini sama semua ya lah, hampir mirip-mirip lah. Ini hampir sama.
jika nanti saya dijelaskan satu persatu nanti waktunya tidak cukup. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan dalam modul 3 ini. Berikutnya akan saya lanjut ke modul 4. Ya, saya akan melanjutkan yang tadi kan modul 3, sekarang ini modul 4. Modul 4 ini seperti ini. Oh iya, sebelumnya saya akan menyebutkan tujuan dari praktikum modul 4 ini adalah yang pertama itu adalah bisa mengenal dan mengetahui cara kerja website dinamis. Kalau yang modul 3 tadi kan yang statis, kalau yang modul 4 ini dinamis. Kemudian tujuannya adalah mampu membuat database dan tabel pada MySQL. Kemudian yang ketiga, mampu memanipulasi data di dalam tabel. Maksudnya memanipulasi data itu bisa menambah data atau mengurangi data. Kemudian inilah tampilan dari modul 4 ini. Sama sebenarnya dalam HTML-nya sama, cuma ditambah ini ada dashboard, ada tabel datanya, dan juga ada grafik. Ini grafiknya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ini yang tambah data ini ya. Sebentar. Nah, ini tambah data. Jadi tambah data itu nanti bisa membuat data di sini ya, data di sini, dan bisa menghapus gitu. Kita untuk mencoba membuat terlebih dahulu. Ini nomor mobil, seumpama diisi ini, harganya asal dulu hanya untuk mencoba masalahnya. Tanggal pembuatan, terus tanggal rilis juga sama. Di hour aja dulu. Nah, ini kita pencet kirim. Nah, ini data yang kita tambahkan ini itu sudah tertambahkan di sini. Kemudian jika ini akan menghapus datanya, ini ada ini tombol ini. Nah, ini gunanya untuk menghapus data. Kita coba pencet. Nah, kita lihat. Nah, datanya sudah dihapus ya. Ini kalau sama dengan ini untuk membenahi dan menambah, bisa membenahi bisa menambah gitu untuk secara otomatis gitu. Kemudian setelah itu saya akan menjelaskan tentang itu database. Apa sih database itu? Sebenarnya database itu adalah istilah teknologi jaringan komputer yang memiliki fungsi untuk menyimpan data yang saling berhubungan. Jadi database ini banyak manfaatnya, terutama untuk perusahaan itu manfaatnya adalah mempermudah pengelompokan data. Jadi datanya itu dikelompokkan dengan mudah, kemudian mencegah data ganda. Maksudnya itu datanya tidak bisa berulang-ulang gitu loh, tidak bisa ganda gitu. Kemudian memudahkan pengelolaan data perusahaan. Terus menjaga kualitas data, menjaga kerahasiaan data. Dan yang terakhir adalah mempermudah berbagi data. Jadi database itu mempermudah sekali untuk berbagi data. Kemudian kerahasiaannya itu juga terjamin. Kemudian setelah itu saya akan menjelaskan manfaat website ini. Website keseluruhan ini, website itu loh. Ini modul 4 ini bagi perusahaan itu adalah untuk branding. Branding itu adalah ya untuk yang pertama itu branding adalah untuk ya membangun sebuah perusahaan itu dari branding. Kemudian adalah sarana penjualan produk. Biasanya website gini itu untuk menjual produk, terutama pada saat pandemi seperti ini kan banyak yang online. Nah, ini sangat membantu sekali. Kemudian meningkatkan kepercayaan perusahaan. Terus mempermudah komunikasi, dan yang terakhir adalah sarana publikasi resmi perusahaan. Jadi website ini bisa digunakan untuk menambahkan informasi yang ada di dalam suatu perusahaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.